Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya semua? Semoga Ananda selalu sehat dan selalu semangat ya untuk pembelajaran online. Baiklah, ketemu lagi dengan Ibu. Kali ini Ibu akan membahas tentang statistika part 3. Part 3-nya apa? Kita akan membahas tentang menyajikan data dalam bentuk diagram, terkhususnya yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data dengan memakai gambar yang berbentuk lingkaran. Kalau kita lihat seperti ini contohnya. Elsa ingin mengetahui cita-cita teman sekelasnya. Untuk itu, ia mewawancarai semua teman-temannya tentang cita-cita mereka. Hasilnya ia susun dalam bentuk tabel berikut ini. Ibu akan membuatkan bagaimana cara membuat diagram lingkaran. Sekarang kita susun dulu dalam bentuk tabelnya dulu ya. Cita-cita teman sekelas Elsa dalam diagram tabel seperti ini. Ada yang cita-citanya menjadi dokter sebanyak 12 orang, frekuensi itu jumlah ya. Guru 5 orang, dan seterusnya. Ini dalam bentuk tabelnya. Setelah itu, untuk menyusun data tersebut menjadi sebuah diagram lingkaran, ubahlah frekuensi menjadi bentuk derajat dan persen. Lakukan seperti ini. Ingat, ada dua cara untuk membentuk derajat dan persen. Yang pertama, kita lihat frekuensinya di sini dokter 12 orang, maka 12 per 40 dikali 360 derajat. 40 dari mana? 40 dari si jumlah siswa. Jadi jumlah semua teman-temannya Elsa ada 40 siswa. Lalu 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena satu lingkaran penuh besarnya atau besar sudutnya yaitu 360 derajat. Maka dari itu 12 per 40 dikali 360 derajat hasilnya 108 derajat. Sekarang untuk yang guru 5 per 40 dikali 360 derajat hasilnya 45 derajat. 2 per 40 dikali 360 sama dengan 18 derajat. Untuk olahragawan sama juga ya, bentuknya kan banyaknya 2 juga. Jadi 2 per 40 hasilnya 18 derajat. Wira swasta yaitu 14 per 40 dikali 360 derajat sama dengan 126 derajat. Setelah itu karyawan yang dipilih 5 orang. 5 per 40 dikali 360 derajat hasilnya 45 derajat. Sampai sini paham cara membentuk lingkaran dalam bentuk derajat? Kalau kalian hitung dari hasil akhir ini 108 ditambah 45 ditambah seterusnya sampai 45 akhiran ini pasti akan berjumlah 360 derajat atau setara dengan satu lingkaran penuh. Itu untuk menentukan atau memastikan jawaban kalian benar atau salah. Setelah itu, kalau ini dalam bentuk derajat, slide selanjutnya yaitu dalam bentuk persen. Yang membedakan yaitu 12 per 40 dikali 100%. Kenapa 100%? Karena dalam persentase besarnya 100%. 12 per 40 dikali 100% hasilnya 30%. 5 per 40 dikali 100% hasilnya 12,5%. 2 per 40 dikali 100% hasilnya 5%. Ini pun juga sama ya, karena sama-sama 2 hasilnya 5%. Wira swasta 14 per 40 kali 100% hasilnya 35%. Dan 5 per 40 dikali 100% hasilnya 12,5%. Yang membedakan derajat dan persen hanya di bentuk akhirnya ya yang dikalikan. Kalau derajat 360 derajat, kalau dalam bentuk persen berarti 100%. Sama juga nih, kalau kalian jumlahkan maka hasilnya pasti 100%. Setelah itu baru kita bisa membuat gambarnya seperti ini. Sehingga diagram lingkaran yang terbentuk sebagai berikut. Ini kalau kalian buat sudah seperti ini bentuknya ya. Karyawan 12,5, wira swasta tadi kan paling besar ya 35% atau 126 derajat. Jadi posisinya dia yang paling lebar atau paling luas. Seperti ini ya cara untuk membuat diagram lingkaran. Nah, kalau ini membuat diagram lingkaran, bagaimana untuk menafsirkan atau membaca sajian datanya? Contohnya ibu memiliki sebuah sekolah memiliki 1260 siswa. Di sekolah ini siswa harus menghadiri kegiatan ekstrakurikuler. Ada basket sebanyak 130 derajat, silat 80 derajat, bola 100 derajat. Akan tetapi musik ini tidak diketahui nih berapa besar derajatnya. Maka
Berapa banyak siswa yang mengikuti ekskul musik? Cara menjawabnya seperti ini. Diketahui total siswanya 1.260 siswa, ekskul basket sebanyak 130 derajat, bola 100 derajat, dan silat 80 derajat. Untuk memudahkan, kita harus mengetahui dulu nih, ekskul apa? Ekskul musiknya ya. Pertama cari tahu berapa banyak siswa yang mengikuti ekskul musik. Dengan cara musik 360 derajat, ingat karena satuannya derajat berarti 360 derajat dikurangi ekskul basket ditambah ekskul bola ditambah ekskul silat, 130 derajat ditambah 100 ditambah 80 derajat, maka 360 derajat dikurangin 310 derajat, jadi diperoleh, Ibu akan menggunakan hasilnya 360 derajat dikurangi 310 derajat. Musik nih, untuk derajatnya, besar derajatnya yaitu 50 derajat. Paham? Setelah itu, kalau sudah diketahui besarnya 50 derajat, bagaimana cara menjawabnya? Kemudian gunakan rumus untuk menentukan jumlah siswa yang belajar musik. Yang belajar musik karena besarnya 360 derajat, jadi musik per 360 derajat dikali jumlah total siswa. Musiknya kan tadi 50 derajat dibagi 360 dikali 1.260 siswa, maka hasilnya 63.000 dibagi 360 siswa sama dengan hasil terakhirnya yaitu 175 siswa yang menyukai ekstrakurikuler musik. Jadi caranya seperti itu ya. Untuk derajat, caranya pernya ini harus 360 derajat. Ini untuk derajat. Bagaimana untuk bentuk soal persen? Kita lihat contoh soal yang berikutnya. Disajikan diagram kegemaran olahraga di bawah ini. Ada voli sebesar 50%, tenis sebesar 10%. Ingat, dalam satuan persen, satu lingkaran penuh ini berarti hanya ada 100%. Kalau ada tanda seperti siku-siku, kalau kalian belah 2 nih, 100 dibagi 2 kan 50. Kalau dibagi 2 lagi, 50 bagi 2 hasilnya 25 ya. Jadi besar catur di sini yaitu, sebentar Ibu tulis aja bisa kayaknya 25. Semoga bagus tulisan Ibu. Oke. 25% ya. Setelah itu, karena ini 25%, basket nih yang belum kita ketahui. Bagaimana cara mengetahuinya? Siswa suka maju memiliki kegemaran olahraga yang berbeda-beda. Apabila jumlah siswa yang menyukai olahraga 300 anak, berapa banyak siswa yang menyukai basket? Yuk, simak ya untuk menjawab soal tersebut. Total siswanya 300 anak, volinya ada 50%, tenis 10%, dan catur tadi yang sudah Ibu jelaskan ya, 25% karena seperempat dari lingkarannya. Bagaimana selanjutnya? Untuk menjawabnya, pertama cari tahu berapa banyak anak yang menyukai olahraga basket dengan mengetahui besar persentasenya dulu ya. 100% dikurangi voli ditambah tenis ditambah catur, 50 ditambah 25 ditambah 10 hasilnya 85. Maka 100 dikurangi 85 hasilnya 15%. Ini hasilnya terakhir untuk besar persentasenya. Setelah itu, karena sudah diketahui 15%, kemudian gunakan rumus untuk menentukan jumlah anak yang menyukai basket. Jumlah anak yang menyukai basket beda ya, kalau tadi dengan bentuk 360 derajat, sekarang kita berbentuk persen. Maka di sini kita ubah menjadi 100%. Basket per 100% dikali jumlah total anak. 15% dari yang sudah diketahui dibagi 100% dikali 300 anak. Maka diperoleh, ini bisa dicoret ya, 300 dibagi dengan 100, maka hasilnya 3. 15 dikali 3, maka diperoleh 45 anak. Jadi, ada 45 anak yang menyukai basket. Sampai sini bisa dipahami? Jika belum paham, boleh kalian kembali lagi ke slide berikutnya atau mendengar dan menyimak baik-baik video ini. Dan untuk selanjutnya yaitu terima kasih untuk materinya di bab 4 cukup sampai di sini. Ingat selalu berhitung dengan teliti dan membaca soal dengan teliti ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.